Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di pertengahan bulan Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemudian mampu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan puasa di awal Ramadan sampai akhir dan sampai kita sekarang mencapai pertengahan adalah momentum di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 15 abad yang lampau mendapatkan pesan syariah dari Allah yang berupa Al-Quran, yang berupa wahyu mukjizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan juga dalam surat Al-Baqarah terkait dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ tertera bahwa Al-Quran itu fungsi dan tupoksinya adalah menerangkan, menjelaskan, dan membedakan apa yang positif yang baik dan apa yang kurang baik dan apa yang tidak baik. Semuanya itu perlu ada penafsiran. Penafsiran untuk memahami Al-Quran sebaik mungkin adalah penafsiran melalui keheningan cipta, melalui kebersihan rohani, dan melalui pewahyuan yang diberikan Nabi kepada kita semuanya melalui sunnah-sunnahnya. Dari kita mendapatkan pewahyuan dari Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Maka di dalam Al-Quran ada orang-orang yang sedikit sombong dan mungkin salah jalan. Di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman akan diberikan surga. Tapi orang itu kadangkala tidak memahami ayat selanjutnya, yakni laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau lautan itu menjadikan tinta dan pohon-pohon semua barang yang keras itu menjadi pena untuk menulis ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin cukup. Itu artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan ini sangat relatif dan relativitas itu akan mengkerucut kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Quran ketika Allah memberikan ayat-ayat Al-Quran kepada nabinya dan Nabi menyampaikan kepada kita semuanya, kita harus benar-benar mempunyai suatu perasaan. Fa'ammal ladzina fi qulubihim marad, kalau andai kata orang di dalam hatinya itu punya penyakit, maka mereka itu akan mengikuti penafsiran pemahaman terhadap Al-Quran. Dalam bahasa Jawa minta maaf, quote and quote, sak geleme wudele dewi. Ketika menafsirkan sak geleme wudule dewi, berarti dia berusaha menjauh dari Al-Quran. Lah sebaiknya apa? Sebaiknya bahwa penafsiran Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran itu harus ada kendali dari rohani kita. Kendalinya apa? Kendalinya adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ilmu, ada yang diberi nur, ada yang tidak. Dan sekarang bahaya yang sedang menghadang kita bahwa ilmu banyak tapi nurnya kurang. Sehingga ilmu bisa menghasilkan teknologi dan alat dan sebagainya, memudahkan manusia, tapi manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Karena memang ilmu yang dimilikinya adalah ilmu yang istilahnya pragmatis saja. Tidak dikaitkan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang sebenar-benarnya adalah ar-rasyidun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Takwil di dalam Al-Qur'an yang tadi saya katakan tidak cukup akan ditulis di dalam bentuk apapun, ditakwilkan juga tidak pernah selesai. Tetapi orang yang menafsirkan itu, yang mencapai suatu kedekatan kebenaran itu adalah orang yang berilmu.
Maka orang yang berilmu mendalam, rasikh. Tidak hanya sekedar tahu, tapi dia rasikh fil ilmi, menyadari dengan keilmuannya itu. Maka dia akhirnya mengatakan, tidak ada yang bisa menakwilkan kecuali Allah. Dan kita-kita orang yang beriman, berilmu, hanyalah beriman kepada Allah. Nah, inilah kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran memang terbatas 30 juz, terbatas 114 surat, dan terbatas sekian 6 ribuan ayat dan lain sebagainya. Tapi pemaknaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus disyukuri bahwa kita mempunyai mukjizat dari Allah kepada Muhammad, lalu mukjizat itu diberikan kepada kita. Ini yang terbaik. Dan kita bagaimanapun harus mengimaninya dan harus melaksanakan segala apa yang menjadi perintah dan sunnah Nabi dan menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, dengan Ramadan kita memanage rohani kita, menjaga juga jasmani kita, sehingga kesehatan jasmaniah dan kesehatan rohaniah menjadi a couple, ibaratkan dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengerucut bahwa Ramadan tidak lain adalah aidkun minan nar dan akhirnya adalah surga yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wal-afu minkum, wabillahil hidayah wa taufiq, nasrun minallah wa fatun qarib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.